بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. Berkata penulis kitab Al-Muyassar hafizahullah, Al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan wa lam tuqtaran bi zamanin. Sekarang kita memasuki pembahasan secara terperinci dari jenis-jenis kata. Dan kita memasuki kata yang pertama yang disebut isim. Telah kita terangkan sebelumnya bahwa isim adalah merupakan kata yang paling sering digunakan dalam sebuah kalimat. Setiap kalimat pasti membutuhkan isim. Apa itu isim? Al-ismu huwa, isim itu adalah kalimatun, sebuah kata, dallat ala ma'nan, menunjukkan atas sebuah makna. Jadi isim harus memiliki sebuah makna. Walam tuqtaran bi zamanin, dan tidak bergandengan dengan zaman, dengan waktu. Tidak berkaitan dengan waktu. Ini pengertian dari isim. Jadi dari pengertian ini kita memahami bahwa isim adalah sebuah kata. Yang kedua, bahwa kata tersebut harus memiliki makna. Makna di dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, bahwa isim tidak berkaitan dengan waktu. Misalnya Muhammadun. Muhammad adalah kata yang menunjukkan makna, yaitu orang yang diberi nama Muhammad. Muhammad tidak berkaitan dengan waktu. Muhammad kapan saja, tidak ada kaitannya dengan masa lampau, tidak ada kaitannya dengan masa sekarang atau masa yang akan datang. Demikian pula kata ustadun, ustad, tilmidun, murid, khailun, kuda, kalbun, anjing, qittun, kucing, daftarun, buku tulis, mirsamun, alat menggambar, tobashiru, kapur tulis, syamsun, matahari, qamarun, bulan, asjarun, pepohonan, jamak dari syajaratun. Ini adalah contoh dari isim, bahwa itu adalah merupakan kata dan dia memiliki makna namun tidak berkaitan dengan waktu. Lalu beliau mengatakan alamatul ismi hiya, tanda-tanda isim itu adalah. Jadi masing-masing dari kata itu memiliki tanda. Isim memiliki tanda, fi'il juga memiliki tanda, dan harfun juga memiliki tanda. Maka apa tanda-tanda isim? Tanda-tanda isim itu banyak. Namun di sini disebutkan ada 4 tanda isim. Dan 4 ini bukan berarti hanya itu saja yang menjadi tanda isim. Tanda isim itu banyak. Namun ini 4 diantaranya yang paling sering digunakan di dalam kalimat-kalimat. Tanda pertama, al-khafdhu. Al-khafdhu, dan disebut juga al-jarru.
Apa itu al-khafdu? Al-khafdu yaitu yang memiliki tanda kasrah. Al-khafdu atau al-jarru yang memiliki tanda kasrah. Apabila ada sebuah kata itu bisa dikasrah, maka ketahuilah bahwa itu adalah isim. Misalnya Muhammadun, bisa dikasrah enggak? Muhammadin. Oh iya, berarti itu isim. Tilmidun, bisa dikasrah enggak? Tilmidin. Iya, berarti itu isim. Misal, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ismi itu adalah isim karena dia bisa dikasrah, dikhafad atau dijar. Lafaz Allah al-ismul ahsan itu juga bisa dikasrah, berarti itu isim. Ar-Rahmani juga bisa dikasrah, berarti itu isim. Ar-Rahimi demikian pula. Maliki juga dikasrah akhirnya, maka itu isim. Yaumi demikian pula dikasrah. Ad-dini juga dikasrah akhirnya, menunjukkan bahwa itu semua termasuk isim dengan adanya tanda al-khafad atau al-jar, yaitu tanda kasrah. Yang kedua dari tanda isim at-tanwinu, dia bertanwin. Tanwin itu sebagaimana yang kita ketahui adalah yang menyertai akhir kata dengan harokat yang didobel. Itu kalau dalam penulisan, harokatnya yang didobel. Kalau dhammahnya 2 kali, kasrahnya 2 kali, fathahnya 2 kali, maka itulah yang disebut tanwin. Kalau dalam ucapan itu nampak ada huruf nun ketika kita mengucapkannya. Namun kalau dalam penulisan itu tidak terdapat huruf nun, namun cukup dengan adanya pengulangan harokat. Seperti rajulun, di situ ada harokat yang berulang pada akhir kata. Imra'atun, rajulun seorang laki, imra'atun seorang wanita, waladun anak kecil, bintun anak perempuan. Perhatikan pada setiap akhir dari kata tersebut bertanwin. Apabila dia bertanwin, ketahuilah bahwa itu adalah isim. Yang ketiga, al-alifu wal-lamu, dia beralif lam atau beral. Apabila ada sebuah kata di depannya ada tambahan al, yaitu alif dan lam, maka ketahuilah bahwa itu adalah isim. Misal al-ustadzu, di situ ada tambahan al di depan kata ustadz. Al-ustadzatu. At-talibu, ada tambahan al di depan kata talib. At-talibatu demikian pula. Jadi setiap kata apabila engkau mendapati di depan kata tersebut ada tambahan al, maka ketahuilah itu pasti isim. Kemudian tanda yang keempat, huruful jarri, huruf-huruf yang menjar. Maksudnya huruf-huruf ini apabila dia masuk ke sebuah kata, maka dia akan menjadikan kata setelahnya itu majrur, yang biasanya ditandai dengan kasrah pada akhirnya. Maka huruf-huruf jar apabila masuk ke sebuah kata, ketahuilah kata itu pasti isim. Karena huruf jar dia tidak akan masuk kepada fi'il dan tidak pula masuk kepada huruf. Dia hanya masuk kepada isim. Contohnya huruf jar min, yang bermakna dari. Minallahi, minallahi lafaz al-ismul ahsan, Allah itu termasuk isim karena di depannya atau bisa dimasuki oleh huruf jar min. Demikian pula fi, contohnya fil baiti,
engkau mengetahui bahwa al-baiti adalah isim karena bisa didahului dengan huruf jar fi. Contoh lain, ilal masjidi. Maka al-masjid itu pasti isim karena dia bisa didahului oleh huruf jar ila. Demikian pula alal kursiyi. Maka engkau mengetahui bahwa al-kursi itu adalah isim karena bisa didahului dengan huruf jar ala yang maknanya di atas. Jadi ini 4 tanda-tanda isim. Apabila salah satunya terdapat pada sebuah kata, maka engkau mengetahui bahwa itu pasti adalah sebuah isim. Dia bukan fi'il dan bukan pula huruf. Dan terkadang dalam satu kata ada tanda isim lebih dari satu. Jadi tidak mesti dalam sebuah isim itu hanya satu tanda. Kadang-kadang tandanya sampai 2, sampai 3 dan seterusnya. Contohnya, kata fil baiti. Kata al-bait itu pasti isim. Kenapa? Karena di situ ada tanda-tanda isim. Apa tandanya? Di antaranya dia bisa dikasroh akhirnya. Al-baiti. Lihat tanda poin yang pertama al-khafat, yaitu yang dikasroh akhirnya. Berarti dia isim. Tanda kedua ada al di depannya, ada alif lam di depannya. Tanda ketiga, dia bisa didahului oleh huruf jar. Jadi kata fil baiti, dari situ kita mengetahui bahwa al baiti adalah isim dan terdapat 3 tanda dalam kalimat ini. Terdapat 3 tanda dalam kalimat fil baiti tersebut. Jadi tidak mesti sebuah kata atau sebuah isim hanya memiliki 1 tanda. Kadang-kadang dia memiliki 2 tanda atau 3 tanda atau 4 tanda. Semoga apa yang telah kita pelajari dari pengertian isim dan tanda-tanda isim menjadi jelas bagi kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.